Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu terkait audit atas investasi. Nah, kita langsung ya jawab. Yang pertama ditanya adalah jelaskan asersi yang relevan terkait investasi ya. Kalau ini kan tinggal seperti nomor 1 apa? Di copy dari Arens. Buktinya ya, nih, mereka juga buatnya copy dari Arens. Kan Arens jilid 1 edisi 15 halaman 143. Beda. Jadi asersinya, tapi ini mereka asersinya dipisah. Jadi kan kalau sebelumnya itu digabung ya, occurrence dan existence. Nah, kalau ini mereka pisah. Jadi occurrence itu di kata kuncinya di benar-benar terjadi ya. Berarti tanda kutipnya benar-benar terjadi. Baru completeness itu bahwa semua transaksi terkait investasi telah tercatat dengan lengkap, Jadi telah tercatat dengan lengkap dan masuk dalam laporan keuangan. Nah, itu adalah kata kunci untuk yang completeness. Kalau akurasi bahwa transaksi terkait investasi telah dicatat pada ini, jumlah yang benar. Jumlah yang benar itu berarti akurat kan? Nah, jumlah yang benar itu akurasi. Baru classification berarti kata kuncinya bahwa memastikan bahwa transaksi terkait investasi telah dicatat pada ini. Akun yang tepat atau telah diklasifikasikan dengan tepat, boleh sama. Nah, telah dicatat pada akun yang tepat. Ini klasifikasi. Baru yang cut off, nah ini berarti terkait apa? Terkait periode ya, kalau ada kata-kata cut off. Berarti telah dicatat pada periode pembukuan yang tepat. Nah, ini kata kuncinya. Baru asersi berikutnya terkait asersi saldo, existence, bahwa dia benar-benar ada. Kalau occurrence kan benar-benar terjadi, kalau existence itu benar-benar ada. Nah ini, jadi nilai akun investasi itu benar-benar ada. Kok nggak ini? Baru completeness, bahwa semua akun, memastikan bahwa semua akun yang terkait harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Jadi sudah dicantumkan ini berarti ini harusnya sudah dicantumkan dengan lengkap. Nah, jadi sudah dicantumkan dengan lengkap, itu berarti completeness. Baru valuation and allocation, memastikan bahwa jumlah nilai akun investasi yang disajikan, nah ini nilai. Nah, ada kata-kata nilai, jadi jumlah nilainya itu sudah jadi bahwa jumlah nilai akun investasi dan alokasinya harusnya, dan alokasinya yang disajikan sudah tepat, gitu ya. Jadi di nilai itu value, jumlah nilai ya. Nilai, baru alokasinya ini value. Gitu. Baru right and obligation, bahwa nilai akun investasi merupakan hak perusahaan. Kan kalau aset itu dia berkaitan dengan right and obligation. Kalau aset berarti hak ya, kalau obligation baru kewajiban. Kalau ini karena investasi aset berarti hak. Oke, udah. Jadi kalau kayak gitu kan asersi. Nah, baru yang kedua, ini prosedur yang sudah dilakukan. Nah, ini yang tricky di sini. Ini kan yang sudah dilakukan dan yang sudah diuji berdasarkan prosedur yang sudah Anda identifikasi. Jadi kalau dia bilang yang sudah dilakukan, itu berarti jangan ya. Jadi kalau di soalnya dibilang, kalau di soal disuruh gini. Jadi kalau soalnya suruh jelaskan asersi yang harus dilakukan. Nah, itu berarti kita bisa copy di Arrange. Tapi kalau misalnya dia jelaskan asersi, jelaskan misalnya asersi atau prosedur audit yang sudah dilakukan berdasarkan soal. Jadi kalau di kata-kata yang sudah dilakukan ini, nah yang sudah dilakukan, ini kalau yang sudah dilakukan berarti jangan copy di Arrange, tapi apa? Tapi analisa di soal. Nah, makanya untuk yang nomor 2 ini kita nggak akan copy dari Arrange yang nomor 2. Ini kan dia suruh prosedur yang sudah, di kata-kata yang sudah. Nah, kalau kata-kata yang sudah berarti kita bukan copy di Arrange, tapi kita lihat di soalnya. Apa yang sudah mereka lakukan, gitu ya. Nah, jadi di sini apa nih prosedur auditnya? Pertama, ini. Melakukan komunikasi dengan manajer keuangan. Itu prosedur audit itu. Jadi, yang pertama adalah berarti yang tadi ya. Yang pertama adalah
melakukan ini, verbal inquiry. Verbal inquiry itu, oh ya, jadi mungkin ada sedikitnya. Jadi kalau dia bilang komunikasi dengan manajemen, berarti dia itu disebut dengan verbal inquiry. Nah, inquiry. Jadi inquiry itu intinya meminta keterangan dari pihak manajemen. Nah, karena ini komunikasi kan berarti verbal. Jadi verbal inquiry itu prosedurnya, ya. Jadi yang melakukan komunikasi ini, dia melakukan verbal inquiry kepada manajemen keuangan mengenai tujuan investasi perusahaan terkait pengklasifikan akun investasi ini, ya kan? Baru sebenarnya sih di sini di soal cuma disuruh apa? Prosedur dan asersinya kan. Nah, berarti ini sebenarnya nggak perlu sampai di bukti auditnya sih. Tapi mereka lengkap nih sampai di bukti audit ya udah nggak apa. Jadi verbal inquiry tadi bukti auditnya berarti wawancara kan. Wawancara, asersi yang diuji apa? Asersi yang diuji adalah classification untuk yang transaksi dan valuation allocation untuk yang saldo. Gitu ya. Kenapa? Karena kan dia ini terkait pengklasifikasian kan. Nah, terkait pengklasifikasian berarti dia classification. Selain itu, selain klasifikasi harusnya ada lain berarti kalau terkait valuation allocation ya. Valuation and allocation. Nah, ini berarti ini kan ini aku nggak tahu ya. Ini apakah dia bisa cocok di valuation and allocation? Ini kan dia cuman nih ya, dia kan komunikasinya ini yang dari A sampai D kan cuma mau mengklasifikasikan kan. Nah, apakah dia cocok di valuation and allocation? Nah, ini aku kasih tanda tanya ya. Nah, mungkin nanti boleh ditanya sih ke pembuat pantan. Gitu. Ini aku kasih tanda tanya karena aku masih bingung juga hubungannya dengan ya. Jangan kancing please. Nah, aku masih bingung hubungannya dengan valuation and allocation apa ya? Mungkin valuation, kalau valuation kan berkaitan dengan penilaiannya. Penilaian. Ya, mungkin karena dia berkaitan dengan ini ya. Menilai artinya kalau valuation berkaitan dengan menilai jumlah valuation alokasi atau mengalokasikannya ya bolehlah ini. Baru yang kedua memeriksa dokumen. Nah ini ya berarti dia ini. Anda melakukan pengecekan transaksi dengan memeriksa dokumen kan. Nah ini berarti dia memeriksa dokumen itu. Memeriksa dokumen ini dia prosedur audit nih yang memeriksa dokumen ini. Nah, memeriksa dokumen ini dia disebut dengan konfirmasi atau vouching. Sebenarnya konfirmasi itu konfirmasi karena dia dari ini. Kenapa disebut konfirmasi? Karena dia meminta dari pihak ketiga. Jadi kalau konfirmasi itu karena minta dari pihak ketiga maka dia konfirmasi. Baru dengan vouchingnya. Nah, kalau dia ini konfirmasi dan vouching dia paling paling mendekati itu occurrence dan existence. Karena apa? Karena dia ini. Kenapa ini occurrence dan existence? Ya kan? Karena kan dia ini minta dokumen untuk memastikan transaksi beneran ada, beneran terjadi, dengan minta dokumen sebagai bukti investasi beneran ada. Nah itu kan dia artinya beneran terjadi dan beneran ada kan berarti existent dan occurrence kan. Makanya dia yang meminta dokumen ini. Jadi meminta dokumen itu yang dua ini ya. Meminta dokumen ini kan dokumen. Nah itu dia asersinya adalah existent dan occurrence. Gini ya. Baru yang ketiga adalah dia apa? Melakukan pengecekan ke jurnal transaksi. Nah, jadi melakukan pengecekan ke jurnal transaksi. Nah, ini prosedur auditnya kan yang ketiga yang dia laksanakan. Nah, itu namanya tracing. Jadi tracing itu apa? Tracing itu ya. Dari LabKEU ke bukti ke dokumen. Terbalik. Dari dokumen
atau jurnal ke LabKew. Nah, ini. Ya kan? Makanya dia Anda melakukan pengecekan ke jurnal transaksi atau ke dokumen transaksinya itu bisa, atau ke jurnal untuk memastikan bahwa perusahaan telah membebankan semua transaksi. Berarti ini dia apa? Completeness ya, completeness. Ini completeness. Lo kok tahu completeness dari mana? Karena di kata-kata ini dia kan memastikan bahwa perusahaan telah membebankan semuanya kan. Telah membebankan semua artinya telah dicatat secara lengkap kan. Nah, itu berarti completeness. Baru yang keempat itu yang ini. Nah, ini perhitungan saudara. Nah, ini jelas. Berarti auditor melakukan rekalkulasi. Nah, rekalkulasi beban bunga ya. Dari ya. Jadi kalau misalnya pokoknya kalau misalnya kalian auditor terus ini. Terus misal kalian hitung ulang. Hitung ulang misalnya apa yang hitung ulang? Misalnya beban, baru pendapatan dan sebagainya. Nah, yang hitung ulang ini disebut dengan rekalkulasi. Makanya yang keempat ini kan berdasarkan perhitungan saudara. Berarti auditor melakukan perhitungan kan? Nah, makanya dia prosedur auditnya itu yang keempat ini dinamakan dengan apa? Melakukan rekalkulasi beban bunga dari bunga pasar yang digunakan. Bukti auditnya ya rekalkulasi. Nah, rekalkulasi itu biasa terkait dengan akurasi dan valuation allocation. Ini ya. Rekalkulasi ini, bunga kan ini. Baru yang kelima, melakukan pengecekan ke situs Bursa Efek. Nah, berarti dia yang kelima ini apa? Melakukan konfirmasi ya, atau pengecekan sih boleh. Pengecekan ke Bursa Efek kan tadi, Bursa Efek. Untuk mengecek kesesuaian harga pasar dari setiap investasi yang dimiliki perusahaan. Itu prosedur yang dilakukan kan ini. Nah, dia berkaitan sama apa? Berkaitan dengan valuation and allocation. Karena apa? Karena kan ini dia harga, ya kan? Berkaitan dengan nilai kan dia nih. Ada angka-angka kan, berarti valuation and allocation. Jadi kayak memastikan nilainya udah sesuai gitu. Nah, itu udah menjawab ya. Udah menjawab soal nomor 2. Oke, baru prosedur tambahan yang menurut Anda diperlukan beserta asersi yang diuji. Nah, ini sebenarnya kreatif sih. Prosedur tambahannya, ya ini mereka udah lengkap banget sih. Jadi prosedur tambahannya melakukan reklasifikasi kan atas pencatatan akun yang kurang tepat. Loh, ini bukannya ini ya, melakukan reklasifikasi atas pencatatan akun yang kurang tepat. Itu sebenarnya udah bisa di ini. Dia melakukan verbal inquiry terkait tujuan, terkait pengklasifikasian. Ini kan udah pengklasifikasian. Nah, nanti kan dari situ dia ketahuan mana yang tidak tepat. Jadi ini sebenarnya menurutku yang melakukan reklasifikasi kayak gini, ya, ini nggak perlu lagi di prosedur tambahan karena menurutku asumsinya pas dia melakukan verbal inquiry, di situ selain verbal inquiry yang klasifikasi ini ya, yang awal ini, di situ dia juga nanti akan mengetahui kan yang kurang tepat yang mana. Baru melakukan rekalkulasi atas nilai pendapatan bunga dan amortisasi dari obligasi. Ini udah ada di sini tadi dia. Oh, ini baru beban bunga. Baru beban bunga kan? Nah, pendapatan bunga belum. Ya. Nah, pendapatan bunga berarti. Ini udah benar. Jadi prosedur tambahannya melakukan rekalkulasi atas pendapatan bunga dan amortisasi dari obligasi. Kenapa? Karena kan yang sebelumnya itu baru yang rekalkulasi beban bunga kan? Pendapatan bunga belum rekalkulasi. Oke, jadi yang kedua ini oke. Aku setuju nih. Baru memeriksa keabsahan dokumen apakah sudah diotorisasi. Oh, ini berkaitan sama ini berarti. Berkaitan sama internal control ya, ini harus ditambahin ini. Tunggu, kalau yang ini yang ketiga ini, memeriksa dokumen apakah sudah diotorisasi, ini berkaitan sama internal control ya berarti. Bukan berkaitan dengan bukan berkaitan dengan test of detail balance atau test of transaction. Ini berkaitan dengan internal control kan, otorisasi. Memeriksa transaksi yang mendekati tanggal periode dan melakukan perhitungan ulang terkait nilai transaksi tersebut. Yaitu sebenarnya
boleh dimasukkan di rekalkulasi sih. Ini kan dia kan udah rekalkulasi ya. Meminta notulen rapat lewat direksi. Nah, ini yang bolehlah prosedur tambahan ini. Notulen rapat. Ini kenapa nggak bisa nih? Nah, notulen rapat ya. Baru menganalisis prosedur analitis. Oke, kalau prosedur analitis bolehlah masuk karena sebelumnya belum. Tapi yang prosedur analitis ini berarti di awal ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa yang yang prosedur analitis ini kalau kalian mau tambahin di prosedur audit, dia di awal berarti sebelum test of detail balance dan transaction di awal banget. Sama yang internal control ini juga sebelum test of detail balance dan transaksi. Jadi yang ya mereka berdua ini yang menguji otorisasi dengan prosedur audit analitis itu harusnya di sebelum ini ya test of detail balance gitu. Nah ini baru kita mengusulkan jurnal koreksi yang diperlukan. Oke, kita lihat ya jurnal koreksinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi lanjut ke ini jurnal jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi kita pertama apa dulu nih? Obligasi dulu ya. Jadi obligasi, teman-teman lihat di sini. Ini obligasi ini dia tujuannya untuk mendapatkan penghasilan bunga secara rutin. Berarti apa itu? Untuk held for collection kan. Jadi kalau misalnya ada investasi itu tujuannya untuk dapat bunga secara rutin, maka investasi itu digolongkan dengan held for collection. Jadi yang obligasi ini dia held for collection. Nah, kita lihat. Kalau obligasi, teman-teman lihat, kalau obligasi held for collection itu dia masuk kategori apa? Kalau obligasi held for collection berarti dia masuk kategori yang ini. Nah, ini nggak boleh digambar. Held for collection berarti dia ini masuk kategori amortized cost yang kuning, ya kan? Nah, jadi kalau dia masuk amortized cost berarti apa? Semua biaya seperti broker, nah itu dicatat sebagai cost of investment. Jadi semua fee broker masuk ke harga investasinya nanti. Baru kemudian kita akan juga mencari ini MR baru gitu. MR baru itu market rate yang baru. Oke, jadi kita lihat nih. Di sini dia bilangnya, di soal dia bilangnya yang poin 4 poin 3 perusahaan membebankan semua beban transaksi dan beban administrasi. Jadi yang fee broker ini, yang 77 juta, ini dicatat sebagai beban administrasi. Nah, jadi beban administrasi ini fee broker 77 juta. Padahal harusnya 77 juta itu jadi apa? Harusnya 77 juta itu jadi cost of investment. Loh, kenapa cost of investment? Karena dia held for collection debt. Ini. Jadi amortized cost. Gitu ya. Berarti kita koreksi dong. Jadi koreksi yang pertama adalah ini. Beban administrasi tadi yang 77 juta, itu kita pindahkan, ini kan, 77 juta ini kita pindahkan ke cost of investment-nya. Nah, jadi ke nilai investasinya, 77 juta. Otomatis nilai investasinya berubah dong. Ya. Jadi kan nilai investasinya awalnya ini 2,073 miliar kan yang ini. Nih, 2,073 miliar kan awalnya. Nah, sekarang bertambah 77 juta. Nah, jadi total harga investasi baru setelah dikoreksi ya, itu adalah ini 2.151.000. Nah, itu koreksi yang pertama. Koreksi yang kedua, ini kita masih fokus di obligasi ya. Nah, koreksi yang kedua, kalau misalnya kita udah memasukkan ini, jadi kan kita udah memasukkan broker ini ke harga investasi, otomatis dia market rate-nya itu dia akan berubah, market rate yang baru itu. Nah, di sini di soal, untungnya di soal itu kita nggak disuruh cari lagi market rate-nya berapa, tapi di soal itu ini, bila memperhitungkan biaya transaksi yang free broker tadi, maka bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Berarti dia udah disediain di soal yang 10% ini.
Nah, kita nggak perlu cari. Kalau dulu itu di akuntansi kan, akuntansi menengah itu kita cari manual kan. Kalau ini nggak perlu cari. Kita ada di soal. Jadi yang biru itu ya, yang 10%. Berarti, nah, koreksi yang kedua adalah, karena dia amortized cost ini, kan amortized cost. Karena dia apa namanya? Ya amortized cost, maka dia namanya amortized cost. Berarti harus diamortisasi dong. Nah, amortisasinya adalah, ini amortisasinya. Amortisasinya adalah 2,1 miliar itu yang total harga investasi baru dikali dengan bunga pasar ya, bukan bunga kupon, tapi dikali dengan bunga pasar dikali dengan apa ini? Dikali dengan dia kan diperoleh 1 Juli. Ini 31 Desember. Oh, berarti apa namanya? 6 bulan ya. Cuma kan ini 12%. Oke, jadi dia dikali 12%, 12% dikali 10% dikali 6/12. Ini ya, jadi 107. Nah, ini kemudian ada yang bingung, terus piutang bunganya gimana dong? Ini sebenarnya tergantung asumsi soal. Jadi kan gini, kalau yang aku baca di soal ini ya, di soal apa namanya? Di soal audit atas investasi, dia itu nggak disebutin sih. Nggak disebutin apakah perusahaan sudah catat piutang bunga. Piutang bunga itu artinya ini kupon. Piutang bunga itu artinya bunga kupon. Jadi piutang bunga itu artinya bunga kuponnya. Nah, itu nggak disebutin kan di soal. Nggak sebutin di soal. Nah, di Panta mereka asumsi bunga kupon belum dicatat. Nah, karena bunga kupon belum dicatat, makanya di sini dikoreksi. Berarti bunga kuponnya ada berapa? Adalah bunga kupon ya, adalah berarti 2 miliar. Oh, itu 2 miliar itu apa, Mar? 2 miliar itu adalah prinsipalnya. Nah, mungkin kan kalian bingung. Itu tahu dari nebak dari mana ini 2 miliar adalah prinsipalnya? Ini kan di sini 2,073 harganya. Ya. Prinsipalnya 2 miliar karena apa? Karena kan pakai trial and error. Jadi kan saat kalau misalnya ini ya, coba teman-teman ini. Kalau misalnya kalian pakai rumus Excel saja. Jadi rumus Excel sama dengan apa ya? Pakai rumus Excel. Enggak, pokoknya gini. Dia kan nilai investasi baru ini 2,1 miliar. Itu 2,1 miliar 10%. Berarti kalau misalnya dia kuponnya ini 12%, nah itu berarti dia berapa? Nah, itu kan logikanya. Nah, itu 12% itu berarti dia adalah 2 miliar. Nah, itu jadi kalau di sini dia pakai trial and error. Berarti jadi 2 miliar dikali dengan 12% dikali dengan 6/12. Oke, jadinya 120 juta. Nah, selisihnya itu menjadi amortisasi. Jadi ini amortisasinya. Amortisasinya. 12 juta. Nah, ini ya. Itu untuk koreksi dari yang apa namanya? Obligasi. Nah, terus Mart ini di soal di nomor 5 dia bilang berdasarkan harga Bursa Efek Indonesia, harga pasar obligasinya itu 2,2 miliar. Ini 2,2 miliar, ini harga pasar ya. Kita koreksi nggak? Nggak. Karena apa? Karena obligasinya ini adalah apa? Amortized cost. Ingat, kalau dia dicatat sebagai amortized cost, ini, maka dia tidak memerlukan penyesuaian harga pasar. Gitu. Jadi obligasinya udah. Jadi obligasinya tadi yang disesuaikan cuma 2 ya tadi. Yang koreksinya itu yang apa namanya? Fee broker kita masukkan ke cost-nya dengan koreksi yang kedua yang ini. Koreksi yang kedua yang adalah apa namanya? Amortisasinya. Oke. Ini ya koreksinya. Baru sekarang itu kan untuk yang apa namanya? Obligasi. Sekarang kita ke saham. Nah, saham ini apa ini? Yang Sasuno. Jadi saham Sasuno itu untuk mendapatkan capital gain. Kalau mendapatkan capital gain berarti itu dia apa? Dia itu trading ya. Jadi kalau dia bilangnya, nah ini sebenarnya kalau dia bilangnya
untuk diperdagangkan atau diperdagangkan itu kalau dalam saham ya itu dapat capital gain. Nah, itu artinya trading. Tapi kalau dia bilang untuk mendapat bunga rutin kayak yang obligasi tadi ya, maka itu berarti dia masuk ke held for collection. Ya, jadi kalau yang diperdagangkan ini dia ke trading ya, trading. Berarti yang saham ini dia trading kan? Nah, kalau saham yang trading kita lihat perlakuannya. Kalau yang saham trading itu ini. Dia entah ini ya. Nah, ini. Nah, kalau dia yang saham trading, maka dia biaya penerbitan free broker tadi, dia harusnya bukan beban administrasi, tapi dia commission expense. Kita ke commission expense. Ya sebenarnya secara substansi sama-sama dua-duanya expense. Tapi ya dikoreksi. Jadi beban komisi. Jadi beban administrasi yang 2 juta ini 2 juta kita pindahkan ke komisi broker. Jadi dipindahkan. Sebenarnya sama-sama beban sih ini kalau kelihatannya. Tapi yang nggak apa dikoreksi. Ya, yang 2 juta ini. Nah, dipindah. Jadi dari yang beban administrasi pindahkan ke beban komisi. Sama-sama beban sih sebenarnya. Baru koreksi yang kedua adalah coba lihat di sini 270 juta. Di catatan 270 juta padahal trading itu apa? Ingat kalau trading dia harus menyesuaikan dengan harga pasar gitu. Jadi kalau trading itu kan harus menyesuaikan harga pasar. Berarti harusnya kita ada koreksi. Koreksi dari yang ini. Apa namanya? Fair value adjustment. Nah, yang dia kan awalnya itu dia 270 juta. Ya kan? Tapi di akhir apa namanya? Setelah dikonfirmasi ke kustodian 279, berarti ada koreksi 9 juta. Nah, itu ke fair value adjustment. Ini ya koreksinya. Apa namanya? Koreksi harga pasar. Ini. Baru ini dia apa mereklas. Dia kan tadi kita sepakat trading ya. Berarti sebenarnya sih investasi saham di PT Sasuno ini juga sebenarnya kita nggak tahu ya perusahaan catatnya sebagai, maksudnya di buku perusahaan ini kan di bukunya ini apakah investasi saham ini dijadikan current asset atau apa, tapi di sini diasumsikan dia bukan current asset ya, berarti dipindahkan. Jadi sebenarnya cuma direklas sih. Dari yang awalnya investasi saham di PT Sasuno cuma ditambahkan investasi saham trading. Ini trading, jadi cuma ditambahkan trading. Oh, aku tahu kenapa dia direklas. Karena ya ini sepemahamanku ya. Kalau di trading, sepemahamanku ya, dia itu karena untuk diperdagangkan maka dia nama akunnya itu tidak perlu pakai nama perusahaan yang diinvestasikan. Jadi kayak gini, ini kan dia masih investasi saham di PT Sasuno. Padahal di sini adalah mendapatkan capital gain trading. Nah, kalau trading dia nggak usah pakai nama akun perusahaan. Kenapa? Karena kan untuk trading aja, dia nggak peduli siapa perusahaan yang di ininya. Makanya di sini investasi saham trading. Nah, jadi yang dari investasi saham di PT Sasuno, di PT Sasunonya ini kita hapus dan menjadi investasi saham trading. Gitu ya, itu koreksinya. Dah, itu aja. Ini nggak disuruh buat kertas kerja ya. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.